Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang TPACK dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nanti pada pertemuan ke-9 dan 10, teman-teman mahasiswa akan menganalisis RPP ditinjau dari TPACK-nya. Ya. Dan kita perlu mengingat dulu karena di semester sebelumnya sudah pernah disampaikan materi tentang TPACK sendiri. Ya. Untuk filenya sudah saya sajikan di psikologi, nanti silahkan bisa diakses. Kita hanya mengingat ya. Jadi TPACK itu kepanjangan dari Technological Pedagogical Content and Knowledge dalam pembelajaran IPA. Apa itu TPACK? Jadi TPACK sebenarnya adalah pengembangan dari Pedagogical Content Knowledge yang digagas oleh Sulman. Kemudian ditambah satu aspek yaitu teknologi oleh Mistra dan Kohler. Nah, TPACK sendiri itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Jadi technological knowledge, kemudian pedagogical knowledge, content knowledge, ya. Kemudian pedagogical content knowledge, interaksi, technological content knowledge, kemudian technological pedagogical knowledge, dan yang ketujuh adalah gabungan ketiganya, technological pedagogical and content knowledge. Apa itu technological knowledge? Technological knowledge ya, itu technological knowledge berarti pengetahuan tentang teknologi. Siapa yang mengetahui? Di sini konteksnya adalah calon guru ataupun guru ya. Jadi technological knowledge itu pengetahuan teknologi merujuk pada pengetahuan tentang beragam teknologi dari yang sederhana sampai dengan menggunakan teknologi yang canggih ataupun digital ya. Nah, untuk pengetahuan teknologi yang standar itu masuk juga pada buku, kapur, papan tulis yang teknologi sederhana yang standar, dan sampai teknologi lanjutan seperti internet dan video digital atau whiteboard interaktif. Nah, ini sebatas pemahaman tentang teknologi, baik itu teknologi sederhana maupun teknologi yang sudah canggih ya. Teknologi sederhana di sini disebutkan bahwa karet, papan, paku, kapur, buku tulis itu semua termasuk teknologi ya, karena bisa membantu aktivitas manusia dalam menjalaninya. Kemudian di sini dicontohkan juga ada gelas kaca. Ini juga termasuk pemahaman tentang teknologi. Nah, kemudian untuk yang teknologi berbasis IT, ini bisa menggunakan bentuk video, LCD, proyektor ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, aspek pedagogical knowledge. Pedagogical itu berarti ilmu tentang pedagogi, ilmu tentang pendidikan. Knowledge-nya pemahaman. Artinya apa? Pengetahuan atau pemahaman pedagogi, yaitu pemahaman tentang strategi dan metode yang diperlukan guru atau calon guru untuk mempresentasikan bahan pelajaran. Pengetahuan ini termasuk semua yang terlibat dalam proses pembelajaran siswa, manajemen kelas, pengembangan dan penerapan RPP, serta evaluasi siswa. Jadi intinya pedagogical knowledge itu pengetahuan tentang pedagogi atau ilmu untuk mengajar. Ilmu untuk mengajar itu apa? Yang pertama perlu memahami karakteristik siswa. Ya, jadi teori-teori belajar ini masuk juga ke dalam pedagogical knowledge. Kemudian pemahaman tentang
manajemen kelas, bagaimana guru memanage kelas sampai tahap merencanakan dan menerapkan pembelajaran serta asesmen atau penilaian ya. Nah, di sini contohnya juga pengetahuan yang diperlukan guru untuk mengemas, mendesain dan melakukan proses penilaian hingga melakukan proses evaluasi terhadap siswa. Ini pedagogical knowledge. Kemudian yang ketiga, content knowledge. Content knowledge ya, berarti pengetahuan tentang konten. Nah, tinggal guru itu mengajarkan konten apa. Jadi pengetahuan konten merupakan pengetahuan tentang materi ajar yang dipelajari atau diajarkan. Pengetahuan tentang konten ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Bahwa pengetahuan ini mencakup konsep, teori, ide, kerangka kerja organisasi, fakta dan kejadian, serta praktek. Ya. Kalau yang diajarkan adalah IPA, berarti gurunya itu harus memahami pengetahuan-pengetahuan atau the body of knowledge yang berkaitan tentang faktual atau fakta, konsep, prinsip, teori, hukum, serta model. Guru dan calon guru harus dapat menguasai konsep-konsep dalam IPA, menuntut urutan kompleksitas materi, tingkat intensitas dan kelapangan materi yang sesuai dengan perkembangan siswa dan standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Ini kalau pembahasan tentang IPA ya. Jadi guru IPA harus memahami sedetail mungkin atas materi-materi yang harus disampaikan kepada siswanya. Materi-materi ini kan masing-masing mempunyai karakteristik faktanya seperti apa, konsepnya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Nah, itu harus benar-benar dikuasai oleh guru. Kemudian yang keempat, pedagogical content knowledge. Ini interaksi antara pedagogi dan konten. Konten tadi materi, pedagogi tadi cara mengajar ya. Intinya bagaimana pemahaman guru atau calon guru terhadap materi dan mengajarkannya dengan metode, model atau pendekatan yang sesuai dengan karakteristik materi tersebut. Kemudian untuk keterangan secara detail silakan nanti bisa dibaca tersendiri. Ini sudah sangat rinci ya. Kemudian untuk aspek yang berikutnya yaitu aspek kelima yaitu technological content knowledge. Integrasi antara teknologi dengan konten. Konten tadi materi, teknologi ya teknologi apa yang mau digunakan. Jadi di sini konteksnya bagaimana guru menyampaikan materi tertentu menggunakan teknologi yang sesuai. Jadi misalnya mau mengajarkan materi bunyi, ya. Guru harus memahami dulu terkait fakta, konsep, prinsip, hukum, teori tentang bunyi. Nah, itu diajarkan dengan teknologi, dikemas dengan teknologi apa. Misalnya teknologi tadi kan dibahas ada dua ya, teknologi yang standar dan teknologi yang sudah canggih atau IT. Nah, guru memilih mengajarkan menggunakan botol. Nah, untuk mengajarkan konsep tinggi rendah bunyi, ya tidak apa-apa. Nah, berarti itu guru sudah memahami karakteristik materi dan disesuaikan dengan teknologi apa yang mau digunakan. Ya. Masih ingat ya, ini ya technological content knowledge. Jadi interaksi konten dengan teknologi. Bagaimana guru mengajarkan konten melalui sebuah teknologi yang sudah ditentukan. Guru akan menggunakan teknologi yang mana. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Ini teknologi standarnya, sangat sederhana sekali. Ya. Jadi di sini seorang pengajar ya memilih menggunakan botol yang jenisnya sama ya. Kemudian digunakan untuk mengajarkan konsep bunyi ya. Berarti konsep bunyi itu adalah kontennya, materinya
disampaikan menggunakan sebuah teknologi, yaitu di sini botol. Itulah deskripsi technological content knowledge. Berarti guru sudah benar-benar memahami tentang bagaimana interaksi antara konten dengan teknologi yang saling berkesinambungan. Ya. Terus ini ada bola bekel, bola kasti. Kira-kira guru akan mengajarkan apa melalui teknologi ini? Ya, mungkin gaya gravitasi, ya, atau gaya gesek, ya. Nanti berkaitan dengan kalau keduanya ini digelindingkan di permukaan halus dan kasar, maka mana yang lebih cepat sampai, ya, tuh. Atau mungkin gaya gravitasi, ya, harus dipastikan mana yang masanya lebih besar. Ini pertimbangan guru, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan piring, menggunakan styrofoam, menggunakan jarum. Ini teknologi-teknologi standar, ya. Apa yang bisa diajarkan guru menggunakan alat ini? Oh, guru juga harus kreatif, ya. Guru mengajarkan materi tentang gaya magnet. Nah, ini sangat perlu, ya, kekreativitasan guru. Ini gambarnya, ini styrofoam, ini jarum. Kemudian ini, piring berisi air, di tengahnya ditempatkan lilin yang menyala. Ini untuk apa? Ya, ini sebuah konsep. Konsep tadi konten diajarkan menggunakan teknologi. Kemudian ini ada balon, air, pasir, lilin, dan korek api. Ini untuk apa teknologi sederhana semacam ini? Untuk mengajarkan konsep tentang apa? Ya, nanti bisa disimak lagi. Terus yang keenam, technological pedagogical knowledge. Pengetahuan tentang pedagogi dan teknologi, interaksi keduanya, ya. Artinya apa? Artinya guru itu mampu menentukan teknologi apa yang bisa diterapkan dengan menggunakan pendekatan model, metode atau strategi tertentu, ya. Jadi di sini kelihatan sekali interaksi antara technological dan pedagogical. Intinya guru mengajar menggunakan metode apa, model apa, strategi apa yang di dalamnya itu mengintegrasikan teknologi. Jadi teknologinya juga harus sesuai dengan pedagogi, ya. Contohnya di sini TPK merupakan pengetahuan tentang praktik mengajar selama perencanaan dan implementasi dalam mengajarkan materi. Ya, contohnya ya tadi Ibu sudah contohkan bagaimana penggunaan teknologi itu mempengaruhi bentuk pembelajaran yang diberikan oleh guru. Contoh guru menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama itu kegiatan mengamati. Nah, agar siswa bisa mengamati media apa atau teknologi apa yang bisa digunakan. Guru mungkin menampilkan video, berarti itu teknologi canggih. Oh, guru hanya menampilkan sebuah bunga, ya nggak apa-apa, itu sebuah teknologi yang memang bisa membantu aktivitas guru dalam pembelajaran karena sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Kemudian yang ketujuh itu keterkaitan antara ketiganya yang bentuk TPACK. TPACK, ya. Jadi integrasi guru memahami materi, kemudian materi itu diajarkan dengan pendekatan model ataupun strategi tertentu dan mengintegrasikan teknologi ke dalamnya. Ya, jadi bisa dilihat ini TPACK itu aspeknya yang seperti apa, ya. Intinya ada keterkaitan antara ketiga materi tersebut dan itu sangat sesuai. Kemudian TPACK itu merupakan sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru. TPACK bisa dikatakan menjadi indikator seorang guru yang profesional karena bisa dilihat aspek pedagogicalnya, profesional, sosial, dan kepribadian bisa mewakili. TPACK itu mewakili kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kalau di Undang-Undang Nomor